Halo semua, selamat berjumpa kembali dalam kuliah pengantar penilaian bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian bisnis dengan pendekatan aset atau neraca. Pendekatan aset atau aktiva adalah cara umum dalam mengestimasi nilai dari objek penilaian yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian, di mana seluruh aset dan pasifa kewajiban disesuaikan menjadi nilai pasar wajar atau nilai pasar. Oleh karena itu disebut pendekatan aset, aktiva, atau neraca. Sedikit saya kasih ilustrasinya ya. Dengan pendekatan aset ini memang penilai itu akan melakukan penilaian ya pertama dengan cara mengambil basis dari neraca dulu. Neraca. Nah, neraca itu kan begini ya. Di sini ada aset, di sini ada utang atau kewajiban, dan di sini ada ekuitas. Oke, sini seperti ini kan. Aset ada macam-macam ya. Ada kas di sini, ada piutang. Kemudian ada persediaan mungkin. Dan ada, ini adalah aset lancar. Dan ada tanah, misalnya, ada bangunan, ada peralatan, sampai ke misalnya aset tak berwujud. Ya. Ini adalah aset tetap. Ini aktiva tak berwujud. Ya. Nah, semuanya ini akan dilakukan penilaian ulang. Ya. Untuk menghasilkan, nah di neraca ini kan produk dari akuntansi ya, di mana ini akan nilai yang ada di sini itu adalah nilai buku atau book value. Ya kan? Nah, dalam bidang bisnis kita tidak bisa memakai nilai ini sebagai dasar untuk menentukan value atau nilai sebuah perusahaan, entitas atau bisnis. Yang diinginkan adalah harus ya, merubah nilai ini menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajar. Ya. Jadi diubah ke nilai pasar atau nilai pasar wajar. Gitu. Jadi semua ini yang ada di sini ini akan dinilai ulang untuk menghasilkan nilai pasar wajarnya berapa. Oleh karenanya, kenapa kok itu disebut sebagai pendekatan neraca? Tetapi menurut saya, kalau ini disebut atau dikasih nama lain pendekatan neraca, sebenarnya ini yang kadang akan menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dalam penilaian bisnis itu tidak hanya tidak hanya melibatkan yang ada di neraca saja. Tidak hanya melibatkan yang ada di neraca saja. Jadi begini,
Neraca ini adalah produk dari akuntansi. Dan akuntansi ini punya standar. Ya. Penilaian bisnis itu punya konsep yang berbeda dengan akuntansi, meskipun sangat berhubungan. Nah, akuntansi ini punya kelemahan. Dalam artian, kelemahan itu adalah bukan ilmunya itu ini ya, kurang gitu, tapi kelemahan dalam artian tidak bisa digunakan untuk kepentingan langsung dalam menilai bisnis gitu ya. Kelemahan selanjutnya adalah yang umum ya, itu dia kadang tidak bisa apa namanya? Tidak bisa mencatat ya. Tidak bisa mencatat beberapa hal karena kesulitan dalam melakukan pengukuran dan pencatatan. Jadi akuntansi itu beberapa tidak bisa mencatat aset seperti misalnya nilai sumber daya manusia, itu nggak ada di neraca. Padahal menurut bisnis ini memiliki nilai. Ya dong. Perusahaan ketika dijalankan oleh SDM yang bagus, tentu akan bisa berinovasi gitu ya, mampu memanage dengan baik, ya, mampu meningkatkan kepercayaan investor dibandingkan ketika perusahaan itu ditangani oleh orang yang kurang kompeten, gitu ya. Kayak klub sepak bola aja, ya klub sepak bola aja, atau timnas Indonesia aja. Kayaknya setelah dilatih oleh pelatih dari Korea Selatan, Shin Tae-yong ini, kayak, oh ternyata beda efeknya ya dibanding misalnya pelatih-pelatih yang dulu gitu kan. Itu bukti bahwa manusia yang memanage pada suatu organisasi itu bisa menciptakan nilai tambah. Ya. Nilai tambah itu macam-macam. Ya. Bisa jadi pemain-pemain asing, bukan asing ya, pasti keturunan Indonesia, itu mungkin sekarang menjadi tertarik masuk ke timnas Indonesia karena wah pelatihnya sekarang oke. Kayaknya prospeknya bagus nih. Kalau pelatihnya nggak oke, mungkin males ini kayaknya, nah, kan gitu kan. Itu mempunyai efek multiplier yang besar. Ya. Mempunyai efek multiplier yang besar. Ya, dia punya program ke Eropa gitu kan ya. Kemudian pemain-pemainnya benar-benar diasah gitu kan. Dan diberi kesempatan bermain yang cukup gitu kan ya. Benar-benar dikasih ya pengembangan skill gitu ya. Dan juga punya komunikasi dengan beberapa klub terkenal sehingga beberapa main di Eropa gitu kan. Itu kan membuktikan bahwa berarti pelatih punya value ya, kan gitu ya. Sama juga ketika kita berhubungan dengan perusahaan yang mana di sana ketika dikelola dengan orang yang pintar tentu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan dikelola oleh orang yang kurang. Gitu. Dan ini nggak ada di neraca. Padahal ini punya nilai, gitu. Punya nilai. Kemudian misalnya nilai sebuah merek misalnya atau trademark. Kadangkala ini tidak tercantum dalam neraca. Padahal merek ini punya value, punya nilai. Merek ini punya nilai. Sebentar. Contoh,
misalnya kita ke kasus mobil ya. Ada Agya, Ayla, ya kan? Rush, Terios, Daihatsu, Toyota. Semua ini, mobil ini buatan Daihatsu. Nggak ada yang bikinan Toyota. Tetapi, Rush, Agya dijual, dikasih emblem Toyota. Sementara Ayla, Terios, dikasih emblem tetap Daihatsu. Dijual, harganya beda. Fitur di Daihatsu yang lebih tinggi, ya, itu harganya tetap lebih murah dibandingkan mobil Toyota yang fiturnya lebih rendah. Ya, jadi gimmicknya biasanya begitu, yaitu strategi marketing mereka. Tapi ini membuktikan bahwa konsumen Indonesia menempatkan Toyota itu lebih berharga dibandingkan Daihatsu. Sebuah merek, sebuah jaringan perusahaan, sebuah kepercayaan konsumen itu kan sulit dinilai ya. Itu di neraca mungkin nggak ada, di sini mungkin nggak ada. Gitu. Tetapi ini harus kita masukkan karena ini punya nilai pada bisnis. Merek. Ya. Baju misalnya dikasih label Adidas, Nike, yang satu dikasih label misalnya ya merek-merek nggak terkenal, misalnya Taman Puring gitu, Taman Puring Sport gitu misalnya. Misalnya gitu. Atau misalnya Cipadu Apparel gitu misalnya. Yang nggak terkenal lah gitu. Sama bahannya ya. Mungkin ketika yang satu dikasih label terkenal dan ditaruh di mall, itu akan dibeli orang dengan harga lebih mahal. Karena orang percaya, wah ini mereknya ini. Padahal di saat yang bersamaan itu dijual juga di pasar dan harganya lebih murah. Dan ketika di pasar, orang atau konsumen menemui bahwa mereknya nggak terkenal, dia tidak rela untuk membayar kayak harga yang di mall. Oh, ini mereknya kayak gini kok, padahal sama yang di mall tadi. Cuman itu tadi, kepercayaan konsumen, loyalitas pada merek, fanatisme, kekuatan sebuah merek gitu ya. Bagaimana kekuatan kayak Apple misalnya. Fanboy Apple tuh segitu ininya ya, segitu. Pokoknya apa-apa harus Apple ecosystem gitu. Berarti apa? Merek punya nilai. Contoh lain yang mungkin tidak ada di neraca, tapi harus dilakukan, yaitu apa namanya, daftar pelanggan atau customer atau user ini punya nilai. Contoh yang paling sederhana buat teman-teman biar mudah memahaminya. Teman-teman ketika punya akun Instagram, ya, punya akun Instagram dengan follower jutaan sama yang followernya cuman 13, nilainya tinggi mana? Mungkin kita punya Instagram follower cuman 10-20, dihack orang, terus orang itu minta tebusan. Kita mah ketawa aja, ya udah, dihack aja, ntar bikin aja Instagram baru. Artinya apa? Kita menganggap itu nggak ada nilainya. Bandingkan ketika kita punya Instagram, ya, endorsannya udah banyak, followernya banyak, dihack orang. Terus si hacker itu ngomong, kalau mau kembali, tebus dengan harga sekian juta. Ada yang bayar loh, ada yang akhirnya menyerah.
udahlah, sayang followernya udah banyak gitu kan, udah endorsannya udah banyak gitu. Kalau sampai hilang kan nangis, berarti punya nilai dong followers itu, ya kan? Sebuah akun YouTube yang punya subscriber banyak tentu harganya akan lebih tinggi kalau dijual ketika dibandingkan dengan akun YouTube yang subscribernya sedikit. Beda nilainya. Kita menilai sebuah perusahaan yang punya aplikasi, katakanlah ya, dalam bidang teknologi, misalnya kayak Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, OVO, Dana misalnya. Kalau kita bandingkan lah nilai Dana dengan nilai si OVO. OVO grupnya Lipo, Dana yang lain. Atau link aja. Ketika itu ditawarkan ke orang, mau beli yang mana, gitu ya, pasti ya usernya yang lebih tinggi akan lebih mahal. Penggunanya yang tinggi ya. OVO pasti akan memimpin gitu ya dalam hal ini. Kalau tadi dibandingkan dengan Dana, link aja gitu. Ya karena usernya udah jelas, OVO tinggi. User yang tinggi ya menandakan ini ada potensi pendapatan. Jadi daftar pelanggan, daftar customer, subscriber, follower itu uang. Itu punya nilai dan kadang tidak ada di neraca. Padahal itu punya nilai. Padahal itu punya nilai. Gitu. Nah, kita sebagai penilai bisnis harus menambahkan item-item ini ke dalam kertas kerja penilaian kita. Makanya kok tadi saya bilang, saya agak kurang setuju jika ini pendekatan neraca. Karena apa? Yang dinilai tidak hanya terbatas pada neraca saja, tetapi juga melibatkan kayak yang ini tadi. Sesuatu yang memiliki nilai berperan dalam bisnis perusahaan, tetapi belum tercantum dalam neraca. Alasannya belum tercantum biasanya karena kekurangan akuntansi yang memang standarnya mungkin belum terlalu mengatur. Memang belum ada standar untuk menilai SDM itu belum ada. Tuh. Ya, sulit ya. Intinya gini, sulit kita mengukur yang kayak gini-gini. Sulit dalam akuntansi. Ya, penilaian bisnis harus mampu. Karena itu adalah item-item yang dianggap memiliki kontribusi terhadap nilai perusahaan. Nah, inilah gambaran mengenai pendekatan aset. Ya, jadi kita ambil dari neraca, ya, terus kita juga merevaluasi yang ada di neraca ini, direvaluasi untuk menghasilkan nilai pasar wajar. Ya. Setelah itu, kita juga diwajibkan untuk mencari, mengidentifikasi, dan melakukan penilaian item-item yang dianggap memiliki kontribusi terhadap nilai perusahaan namun belum masuk dalam neraca. Seringnya yang belum masuk ini adalah aset-aset tak berwujud. Ya, kalau aset berwujud biasanya sudah masuk dalam neraca. Ya. Ini sekedar pembuka dulu. Oke. Aplikasi pendekatan aset dasarnya pada asumsi bahwa nilai perusahaan atau ekuitas dapat diperoleh dan direalisasikan berdasarkan penjualan secara hipotetis. Hipotetis ini semacam
hanya simulasi gitu ya, atau bukan real lah, hipotetis lah, itu bukan real. Tetapi kayak kita mengandai-andai, ketika kita ditanya berapa nilai perusahaan, oh nilai perusahaan itu berarti ya nilai dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan kalau seluruh aset itu dijual sebagai satu kesatuan usaha. Nilai perusahaan itu ya nilai semua asetnya, itu intinya. Kalau seandainya semua dijual sebagai satu paket kesatuan usaha, gitu ya. Jadi bukan pisah-pisah gitu ya, satu paket sebagai satu kesatuan. Nilainya sih pisah-pisah ya, nilai tanah berapa ini berapa, tetapi kemudian dia digabungkan ya, termasuk intangible asetnya. Oke. Jam berapa ini? Oke. Jadi nilai semua pos di neraca, baik itu aset berwujud, aset tak berwujud. Aset berwujud itu bisa berupa current asset, bisa berupa non-current aset. Dan kewajibannya, ya, baik yang tercantum maupun tidak, ya, yang tercantum itu yang ada di neraca itu disebut sebagai ini, on balance sheet. Ya. Kalau yang tidak ada di neraca ini namanya off balance sheet. Off balance sheet. Ya, jadi yang on balance sheet yang ada di neraca maupun yang off balance sheet yang tidak ada di neraca diidentifikasi, kemudian dikonversi atau diubah menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya pada tanggal penilaian. Penyesuaian nilai yang dilakukan harus sesuai dengan premis nilai yang digunakan, ya, going concern atau likuidasi. Itu ya. Kalau nanti di likuidasi memang kebanyakan ya likuidasi itu tidak memiliki intangible asset. Contoh kita misalnya menilai perusahaan yang punya produk WhatsApp dengan BlackBerry yang punya produk BBM. BBM ini itu sudah tidak punya user, ya kan? Sudah mati, berarti mungkin juga SDM-nya nggak ada, gitu ya. Mereknya juga udah, orang kalau disuruh beli, mau nggak beli mereknya BBM dengan harga sekian, itu juga udah males. Kayaknya nggak terlalu berarti deh, karena apa? Itu kayak merek yang udah kalah gitu ya. Sulit untuk membangkitkan lagi, mungkin kayak gitu ya. Beda kalau ditawari WA, pasti pada senang. Wah, ini usernya banyak. Usernya banyak, terus aplikasinya stabil, ringan, fiturnya banyak, simple tapi powerful gitu ya. Ya kalau kita mencari ini, maka kan berarti intangible asset berupa daftar pelanggan nggak ada, SDM mungkin nggak ada, merek nggak ada. Beda dengan yang ini. Gitu, ya. Nah, dalam aplikasinya pendekatan aset, ya ini berlaku konsep kalau kita mencari nilai perusahaan adalah seluruh aset minus hutang yang bukan komponen struktur kapital atau hutang yang tidak berbunga, gitu ya. Kalau mencari nilai ekuitas itu adalah seluruh aset dikurangi seluruh kewajiban.
Dan pendekatan ini lebih cocok untuk menilai majority. Jadi indikasi level of value-nya untuk aset itu adalah majority. Ya. Karena kita langsung menilai pada perusahaannya, ya di perusahaan itu menilai langsung asetnya, ya tidak ada masalah dengan marketability, ya karena apa? Nilainya langsung diambil dari nilai si perusahaan itu. Discount of lack of marketability yang kemarin kita pelajari pada pendekatan pasar itu diperlukan karena ketika kita pakai guideline publicly traded company method atau GCM gitu ya, kan nilainya didapatkan dari nilai pembanding, ya kan? Nilainya didapat dari pembanding, di mana pembanding ini adalah perusahaan terbuka. Kalau perusahaan terbuka, maka sahamnya marketable. Kalau kita menilai untuk perusahaan tertutup, berarti harus di diskon. Sementara kalau di sini, aset atau neracanya itu langsung di aset perusahaannya itu sendiri. Bukan dihasilkan dari nilai perusahaan lain. Gitu ya. Maka ya sudah, tidak ada lagi diskon marketability. Tetapi dia indikasinya adalah majority, sehingga apabila kita menilai untuk minority tinggal dikenakan diskon lack of control. Paham ya? Jadi diskon premi pengendalian, diskon marketability itu tergantung dari bagaimana metodenya yang kita gunakan. Ada yang dua-duanya harus ada aplikasi, harus dikenakan diskon kontrol iya, diskon marketability iya. Ada yang cuma kontrol doang, ada yang cuma marketability doang, ada yang enggak sama sekali. Gitu. Jadi tergantung dari metode apa yang kita pakai. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, memang ini juga aplikasinya bisa dua model. Bisa model ekuitas, langsung menilai ekuitas, bisa model kapital atau MPIC. Dalam aplikasinya sebenarnya tidak jauh berbeda sih, ya. Dalam artian kalau kita pakai model kapital, maka nanti pakai invested capital, ya. Nanti kan menghasilkan, targetnya adalah menghasilkan nilai perusahaan kan ya, target awal. Ya. Kalau terkait dengan pendekatan pasar, pendekatan aset, maka seluruh nilai aset, nilai pasar wajar aset, ya. Ketika semua sudah ketemu nih nilai pasar wajar aset ya, baik yang on dan off balance sheet gitu ya. Kalau pakai kapital, maka untuk mencari nilai kapitalnya, maka NPW aset ya itu dikurangi dengan hutang tidak berbunga atau hutang non kapital yang tidak termasuk kapital. Kalau modelnya ekuitas nanti akan menghasilkan nilai ekuitas, di mana nilai ekuitas ini adalah nilai seluruh aset ya atau NPW aset dikurangi total kewajiban. Maka akan menghasilkan nilai ekuitas. Bedanya cuma di hitung-hitungan ininya aja. Setelah ketemu NPW asetnya, ya ini setelah ketemu NPW asetnya. Kalau mau mencari ekuitas, ya tinggal dikurangi total kewajiban. Kalau mau cari nilai perusahaan, tinggal dikurangi hutang tidak berbunga. Gitu ya. Itu cara mencari nilai kapital dan nilai perusahaan dan nilai ekuitas dengan pendekatan aset.
Nah, dalam pendekatan aset itu ada dua metode. Yang pertama dikenal dengan istilah ini, Asset Accumulation Method atau AAM. Yang kedua dikenal dengan istilah Capitalized Excess of Earning Method atau CEM. Tapi sebenarnya kadangkala untuk mempermudah, ya, ini yang di sini dikenal dengan AAM, yang di sini bukan, kan ini AAM ya, Asset Accumulation Method. Di sini CEM atau dikenal juga dengan EEM. Jadi biar sama 3 huruf ya. AAM, EEM. Bisa disebut sebagai Excess Earning Method atau Capitalized Excess Earning Method, sama aja. Ada dua metode di sini. Ada dua metode di sini. Bedanya apa? Yuk kita lihat. Enaknya pakai whiteboard aja ya. Nah, clear. Metode yang pertama adalah AAM, ya, atau Asset Accumulation Method. Ya, yang kedua adalah EM atau Excess Earning Method. Sorry. Nggak kelihatan ya? Bentar ya. Bentar, ada sedikit tutup dulu deh. Oke, di sini AAM, di sini EEM. Ini adalah Asset Accumulation Method, yang di sini adalah Excess Earning Method. Bagaimana teknis keduanya? Teknisnya adalah yang pertama sebenarnya sama ya antara AM dan EM. Yang pertama adalah seluruh aktiva berwujud. Ya, aktiva berwujud ini macam-macam ya. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ya, itu diidentifikasi dan dinilai 1/1. Sementara untuk EM, ini
idem. Nah, ya, untuk yang pertama. Nah, bedanya ada di bagian kedua ini. Di bagian kedua ini, si AAM itu seluruh aktiva tak berwujud juga dinilai 1/1. Dinilai dan diidentifikasi 1/1. Sementara kalau EEM, ya, bedanya di sini, buka nyantol begini ya. Aktiva tak berwujud itu dinilai secara kolektif gitu ya, tidak 1/1, dan di misalnya apa ya, di pool gitu ya, kayak dikumpulkan gitu ya, nantinya akan menghasilkan yang nilainya itu dianggap sebagai semuanya berupa good. Nggak kelihatan di situ. Kenapa begini ya? Oke, sebentar ya. Oke, kolektif dan dikumpulkan ya. Oke, bentar ya. Apa nggak kelihatan ya? Dan di tuh kan. Kadang bentar ya, saya mengalami trouble nih. Aduh. Oke, cek. Suara saya lebih jelas nggak ini? Udah Pak, jelas Pak. Oke. Sorry, tadi pakai tethering mungkin sinyalnya lagi lemah mungkin ya. Jadi mungkin kok nggak connect gitu ya. Oke, saya coba ulangi ya. Jadi, wah tadi sempat ini ya, gangguan, tapi nggak apa-apa lah. Coba saya ulangi, nanti videonya atau mungkin dari kelas lain yang agak lancar nanti akan saya share. Jadi, apa namanya, aktiva, di sini aset tak berwujud, ya.
tak berwujud dinilai secara kolektif ya, dan dikumpulkan karena dia kolektif dalam suatu akun namanya goodwill. Gitu. Akan dikumpulkan goodwill. Kalau di sini aktiva tak berwujudnya, ini kan yang beda kan di sini nih. Kalau yang di sini kan sama ya. Ini kan sama. Kalau di sini nanti aktiva tak berwujudnya ini akan dirinci satu-satu. Mulai misalnya ada paten, ada copyright atau hak cipta, mungkin ada franchise, mungkin ada pool of employee. Ini adalah nilai dari karyawan atau manajer ya. Mungkin ada juga goodwill. Sementara di sini ini hanya ada satu goodwill. Jadi semuanya itu diwadahi jadi satu. Diwadahi jadi satu. Kolektif ya. Dibungkus lah, pokoknya dibungkus dalam goodwill gitu. Kalau ini perintilan-perintilan gitu. Perintilan-perintilan. Ya, jadi bedanya ada di situ. Oke. Nah, berbicara tentang aktiva tak berwujud ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh di di slide yang berikutnya ya. Nanti ada. Kenapa, apa itu goodwill, apa itu yang lain, nah itu nanti akan saya jelaskan ya, satu persatu. Nah, kita balik ke sini sekarang. Jadi bedanya hanya di ini. Kalau ini tak berwujudnya satu persatu, ya. Kalau ini tak berwujudnya secara kolektif sebagai satu kesatuan yang disebut Big Pot Theory of Goodwill. Big Pot Theory of Goodwill, bahwa seluruh aset tak berwujud itu cocoknya diwadahin goodwill gitu intinya. Udah di goodwill aja semua. Nah, cara menilai aktiva tak berwujud antara yang AAM dengan yang EEM ini berbeda juga. Karena ini kan diidentifikasi satu persatu ya. Ininya apa ada paten nggak? Nilai employee berapa? Nilai SDM berapa? Nilai merek berapa? Kalau yang di sini enggak. Nanti kita akan cari tahu atau kita akan belajar cara menentukan goodwill, gitu ya. Nah, nilai entitas dan nilai ekuitas sama ya nyarinya. Kalau di sini nilai entitas adalah aset berwujud bersih ditambah yang tangible ditambah yang tak berwujud atau intangible. Sama sih sebenarnya. Net tangible asset ya, net tangible asset value itu sebenarnya adalah tangible asset dikurangi dengan hutang tak berbunga ya, atau hutang non kapital. Ini sebenarnya konsepnya sama sih, artinya kan total aset ya, total aset itu kan sama dengan tangible asset ditambah tangible aset berwujud ya, ditambah non tangible asset kan gitu ya. Ini kan sama aja kan. Kenapa ini dipisah? Karena ini sistemnya AM dan EM itu kan tadi ya, nyari berwujud dan tidak berwujud yang gitu ya. Ini kan jadinya total
total aset. Nah, kalau ini total aset, tadi kita sudah ada di slide sebelumnya, kalau mencari nilai entitas, itu kan total aset dikurangi dengan hutang tak berbunga. Nah, kalau tangible asset dikurangi hutang tak berbunga, itu namanya net tangible asset value. Jadi nanti kalau tangible assetnya sudah dikurangi dengan hutang tak berbunga, berarti nilai enterprise value-nya ya tinggal ditambah non tangible asset gitu ya. Non tangible asset gitu, biar enggak rancu dengan ininya. Gitu. Atau kita pakai whiteboard lagi aja. Di sini penuh. Nah. Jadi kan nilai entitas sama dengan total aset pada nilai pasar ya, nilai pasar wajar total aset gitu ya. Dikurangi dengan hutang yang non modal atau non kapital kan itu. Nah, nilai pasar total aset ini adalah nilai pasar aset berwujud ya kan ditambah nilai pasar aset tak berwujud. Ini kan ya sama ya, dikurangi hutang non kapital. Gitu toh. Nah, sekarang kalau ini kita masukin ke sini, nilai pasar aset berwujud dikurangi hutang non kapital ditambah nilai pasar aset tak berwujud. Sama kan? Ya. Nilai pasar aktiva berwujud dikurangi hutang non kapital itu sebagai net tangible asset value. Sehingga nilai entitasnya adalah net tangible asset value ditambah nilai pasar dari aktiva tak berwujud. Sama. Ya, ini persamaan matematika aja. Gitu. Maka di sini kan net tangible asset value ditambah nilai pasar wajar aset tak berwujud. Sama ya. Kalau nilai ekuitas adalah nilai pasar seluruh aktiva dikurangi nilai pasar seluruh kewajiban. Antara ini dan ini sama. Gitu ya. Paham ya? Oke. Bedanya cuma pas menilai intangible aset. Suara saya jelas nggak? Masih nggak? Jelas, Pak. Ya, gimana? Jelas? Jelas. Oke. Soalnya kadang koneksi whiteboard-nya agak nggak sinkron gitu.
Metode untuk akumulasi aset ini metode yang pertama ya. Ini cocok ketika untuk menilai perusahaan yang sangat bergantung atau sangat ditentukan pada nilai aset berwujud. Atau istilahnya aset tak berwujudnya itu tidak dominan. Lebih cocok ketika perusahaannya itu aktiva tak berwujudnya itu tidak dominan. Gitu. Supaya apa? Karena apa? Menilai aktiva tak berwujud ini kan sulit. Sulit loh. Ketika perusahaannya itu aktiva tak berwujudnya itu tidak dominan, ketika misalnya kita menilai ini dan ada kesalahan, kan tidak terlalu mempengaruhi nilai keseluruhan perusahaan. Misalnya aktiva tak berwujudnya itu cuman misalnya 10% atau 5% dari keseluruhan nilai aset. Bandingkan dengan suatu perusahaan yang punya aktiva tak berwujudnya itu sampai 70%. Berarti kan ini terlalu dominan dan krusial banget. Kalau kita salah di sini, kita tidak berhasil dengan melakukan penilaian yang meyakinkan kita, berarti kan 70% dari penilaian kita diragukan kan gitu. Tapi kalau cuman kecil misalnya, jadi lebih aman. Nah, gitu. Oke. Lebih cocok untuk perusahaan induk gitu misalnya. Tidak memiliki riwayat pendapatan yang mantap atau ajak gitu ya, dan memiliki, ini sebenarnya sama sih ini, atau tidak memiliki pendapatan atau memiliki pendapatan yang fluktuasi. Karena kalau dia berfluktuatif kayak gini, itu kadang kita sukar kalau misalnya pakai pendekatan pendapatan dalam menentukan growth gitu ya, discount rate, susah mencari pembanding, kalau pakai pasar juga agak susah. Juga untuk perusahaan yang operasinya going concern tapi bersifat dia lagi startup atau yang berada dalam kesulitan atau pas decline seperti yang tadi saya tunjukkan dalam grafik. Lebih cocok di sini atau di sini? Gitu. Oke. Selanjutnya. Beberapa kriteria tambahannya adalah, ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan tadi, perusahaan yang dinilai memiliki atau menguasai aset berwujud yang signifikan atau lebih dominan gitu ya. Aset tak berwujudnya tidak begitu besar. Nah, itu yang cocok. Mengingat situasi dan kriteria tersebut, metode akumulasi aset tidak boleh menjadi satu-satunya metode penilaian usaha yang digunakan dalam pelaksanaan penugasan perusahaan yang bersifat operasi atau operating company atau going concern. Kecuali sudah dikehendaki baik oleh calon pembeli maupun penjual. Ketika mungkin ya kita sebagai penilai diminta gitu ya, dan dipesenin untuk pakainya aset aja ya gitu. Nah, bagaimana prosedur atau tata cara dalam melakukan penilaian berdasarkan metode akumulasi aset? Pertama, ambil neracanya. Ya. Terus identifikasi aset dan kewajiban yang akan direvaluasi. Ada beberapa yang tidak perlu revaluasi. Contoh biasanya kas itu tidak perlu. Ya kas yang nilainya sama ya. Atau utang bank biasanya tidak perlu dilakukan revaluasi karena nilainya itu biasanya sudah sesuai dengan nilai nominalnya. Identifikasi off balance sheet aset-aset yang tidak ada di neraca tetapi mempunyai kontribusi dalam nilai perusahaan. Ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan.
nilai dari subscriber atau customer, nilai dari SDM-nya, nilai dari mereknya, kalau tidak ada di balance sheet. Ada juga off balance sheet liability atau utang yang tidak ada di neraca, namun mempunyai potensi di masa mendatang, ya, bahwa akan ada utang itu. Nah, ini memang sedikit berbeda dengan akuntansi yang sifatnya lebih konservatif, ya. Jadi akuntansi contohnya kayak gini. Apa sih contoh kewajiban yang off balance sheet ini? Contohnya misalnya gini. Mungkin teman-teman kalau yang sering baca berita, kita tahu ada di Indonesia lagi ada gugatan ke perusahaan, ya. Misalnya ada gugatan perusahaan. Contoh yang pertama kasusnya perusahaan Cina penghasil mobil Tar. Misalnya terkait apa namanya? Coba begini ya. Tadi udah ya, off balance sheet, on balance sheet tadi udah ya. Nah, terkait dengan off balance sheet liabilities itu misalnya terkait dengan kasus gugatan perusahaan, contohnya yang sekarang lagi ada ya, adalah perusahaan mobil asal Cina dengan merek DFSK, Dongfeng Sokong. Ini dituntut karena dianggap oleh pembelinya atau customernya mobilnya tidak kuat nanjak. Ini beneran nih. Atau gugatan yang sekarang juga mungkin teman-teman juga udah tahu kepada Net Media Tama atau Net TV. Ya, gugatan, kalau ini gugatannya apa? Gugatan pilot nih. Ya, kalau yang ini mungkin hanya kompensasi saja, kalau ini sampai bisa bubar. Ya, bisa bangkrut. Ya, kan Net TV ini sedang digugat pilot. Kalau menurut akuntansi, ya, selama belum ada keputusan atau kemungkinan besarnya itu kepastiannya belum diketahui, maka gugatan-gugatan seperti ini itu tidak masuk dalam neraca. Cuman biasanya hanya akan diungkapkan atau ditulis pada catatan atas laporan keuangan. Ya. Catatan atas laporan keuangan. Jadi kita penting untuk ini ya, menganalisis dan membaca catatan atas laporan keuangan karena kadang ada informasi ini. Nah, oleh penilaian bisnis menurut Shannon Pratt, nah seperti ini harus dimasukkan dalam neraca yang seperti ini. Ini masukin di neraca. Kira-kira probabilitasnya seperti apa? Ya, maka dia akan menambah utang atau kewajiban. Nah, kalau namanya dituntut, kalau dikabulkan kan kita harus bayar kan, berarti itu jadi utang kan. Lalu estimasi nilai seluruh akun aset dan kewajiban. Ya, membuat kemudian value basis balance sheet sebagai kertas kerja. Jadi ketika kita melakukan analisis ya membuat neraca ya kita nilai ulang,
itu tidak ada hubungannya dengan neraca asli perusahaan, nggak ada. Itu hanya kertas kerja kita untuk menentukan nilai si perusahaan itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan nanti neraca di perusahaannya itu akan berubah, itu enggak. Gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Bagaimana secara sederhana gitu ya, contoh menilai aset ya. Penilaian nih yang pertama aset ancar. Kas dan setara kas ini biasanya tidak disesuaikan ya. Dan ada yang bilang atau mazhab itu ya, yang mana dia ini sering tidak dimasukkan dalam penilaian. Gitu ya. Jadi ada juga mazhab yang menyampaikan bahwa kas tetap dimasukkan sepanjang yang memang dibutuhkan untuk operasi. Nah, sisanya yang misal perusahaan itu punya kas yang terlalu banyak, yang lebih dari kebutuhan operasinya, maka itu tidak akan diikutsertakan sebagai aset yang bersifat non-operasional. Yang selain ini ya, yang selain ini. Gitu. Jadi yang nanti akan dicantumkan hanya yang bersifat operasi. Karena kita kadang susah ya, maka ini bisa kita ambil gitu ya. Lalu piutang. Nah, piutang ini akan dinilai kembali dengan cara aging. Mungkin udah pernah diajari waktu di prinsipal, tapi sedikit saya review saja. Aging ini berasal sebenarnya ini ya. Aging. Age ini kan istilahnya salah. Aging. Jadi aging. Jadi kita merumuskan atau mengklasifikasikan piutang berdasarkan umur. Umur piutang itu adalah ya itu tadi, piutang itu dari awal dia timbul sampai sekarang itu umurnya berapa. Sesuai dengan konsep akuntansi pada umumnya, bahwa semakin panjang umur piutang, itu kecenderungannya yang tidak tertagih itu kemungkinannya semakin besar. Jadi kita mengelompok-kelompokkan piutang. Contoh kayak gini. Misal ini ada ketentuan ya, ini macam-macam tergantung industrinya ya. Bahwa ketika umurnya adalah 30 sampai 60 hari ini, maka yang tidak tertagih sekitar 10%. Jadi ada diskon. Yang umurnya 60 sampai 90 hari itu tingkat yang tidak tertagih 20%. Yang lebih dari 90 itu 30%. Itu ya. Biasanya ini di catatan atas laporan keuangan perusahaan itu juga ada. Jadi misalnya kalau total piutang perusahaan adalah 1.000, ya, misalnya kita hedging sederhana ya,
Dari 1000 itu yang 500 itu umurnya adalah 30, antara 30 sampai 60 hari gitulah ya. Sehingga kan dia diskon 10%, artinya apa? Yang tertagih sekitar 90% ya kan, berarti 500 kali 90% sama dengan 450. Sementara yang 300 itu nilainya adalah, ini kan 500, kemudian 300, antara 60 sampai 90 hari. Ya, katakanlah itu. Termasuk kategori 60 sampai 90 hari. Dia yang tertagih itu sekitar 80% karena ada diskon 20%. Berarti ini kali 80% sama dengan 240. Terus sisanya yang 200 itu berusia lebih dari 90 hari. Ini diskonnya 30%, berarti kali 70%, sama dengan 140. Kita total 450 tambah 240 ada 690, 690 tambah 840, berarti 830. Maka dari yang awalnya 1000 menjadi dari 1000 cuma tinggal 830. Itu penilaian ulangnya. Contoh sederhana ya. Itu. Persediaan ada bahan baku, ada barang jadi, ada barang setengah jadi atau dalam proses, ada barang jadi. Kurang kelihatan itu. Bahan baku bisa pakai harga pasar bahan baku berapa. Barang dalam proses itu adalah harga jual barang jadi dikurangi nilai yang belum melekat karena proses produksi yang belum selesai atau belum terjadi. Kalau barang jadi adalah harga jual yang wajar dikurangi dengan diskon dan biaya penjualan. Misalnya butuh diangkut gitu ya dari pabrik ke showroom gitu misalnya. Kalau barang misalnya ini adalah sebuah perusahaan mobil gitu ya. Ini nilainya adalah 200 juta. Maka mobil misalnya ini barang setengah jadi, ini belum dipasangi roda ya. Berarti nilainya adalah harga jual barang jadi dikurangi nilai yang belum melekat karena proses produksi kan gitu. Atau sebenarnya dalam cost accounting ini udah dipelajari sih. Berarti kalau udah jadi kan 200 juta. Terus belum dipasang ban-bannya 4. Satu bannya itu misalnya 5 juta. 5 juta kali 4 berarti 20 juta. Maka nilai ini hanya 180 juta. Misalnya kayak gitu. Terus kalau ada aktiva berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan bermotor, ini teman-teman pasti sudah paham lah ya, bahwa ini semuanya menggunakan penilaian properti. Pendekatannya bisa macam-macam, bisa data pasar, pendapatan, bisa biaya, tergantung dari objek yang kita nilai. Nah, saya sekalian mau bukti kuliahnya. Ya, saya send dulu bukti kuliahnya. Oke. Macam-macam ini semua adalah properti ya. Teman-teman udah tahu lah. Kemudian tentang aset tak berwujud. Oke.
Ntar lagi ya, tinggal dikit. Aktiva tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, ya, yang umumnya dimiliki oleh perusahaan yang going concern. Aktiva tak berwujud itu macam-macam ya. Nah, secara kelompok besar itu dibagi dua. Yang pertama adalah aset berwujud yang dapat diidentifikasi, dan yang kedua adalah aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Maksudnya bisa diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi itu kayak gimana? Contoh, kalau yang dapat diidentifikasi itu misalnya kayak paten. Paten itu jelas, asalnya itu jelas, asalnya itu cuma satu, yaitu kekayaan intelektual berupa inovasi untuk membuat sesuatu. Ya, inovasi membuat sesuatu, kemudian didaftarkan patennya. Entah itu desain, entah desain suatu karya seni, desain suatu teknologi gitulah ya. Bisa cara melakukan sesuatu gitu ya. Macam-macam. Nah, ini jelas ya. Sumbernya jelas, asalnya jelas, spesifik satu itu aja. Atau hak cipta misalnya, itu juga jelas identifikasi bahwa satu-satunya sumber hak cipta itu ya diciptakannya suatu karya seni dan kemudian didaftarkan pada pihak yang berwenang, hak cipta. Nah, nanti ketika kita misalnya bikin lagu, bikin film, bikin naskah gitu ya, bikin suatu pertunjukan seni gitu ya, orang yang nonton atau orang yang menggunakan karya kita untuk tujuan ekonomi tertentu harus bayar royalti ke kita. Itu misalnya, contoh kayak kita ngover lagu di YouTube, ya kita dapat AdSense, nah AdSense kita kan dipotong untuk si pencipta lagu, kan gitu ya, atau si pemegang hak cipta. Itu jelas, gitu ya. Atau mungkin hak lisensi, itu juga jelas bahwa dia berasal dari kontrak, ya, yang mana itu memberikan kita hak untuk misalnya menjual produk tertentu menggunakan atribut merek tertentu misalnya. Itu jelas. Dan kayak satu-satu gitu loh, paten itu dapatnya dari sini, hak cipta itu dapatnya dari sini. Ya. Beda dengan yang atas, yang tidak dapat diidentifikasi. Goodwill ini adalah aktiva tak berwujud yang dia kayak apa ya, menjadi tempat ketika sulit untuk misalnya gini, sulit untuk ini tuh termasuk apa ya, ini kadang sulit gitu, makanya dia tidak dapat diidentifikasi, atau dia itu sumbernya bisa banyak ya, dia bisa bersumber dari, jadi kalau ini kan sumbernya paten jelas, paten apa gitu ya, hak cipta apa itu jelas. Kalau goodwill itu kadang dia ada unsur dari misalnya merek perusahaan, terus ada unsur lokasi perusahaan yang bagus, ada unsur reputasi perusahaan kayak gitu. Segala sesuatu yang kita percaya bahwa ini semua mendatangkan nilai, tapi kayak ini sumbernya sekian persen dari merek, sekian persen dari lokal, itu nggak ada, nggak ketahuan gitu, nggak bisa diidentifikasi. Kalau paten hak cipta itu jelas 100% itu didapat dari mana, itu jelas. Tapi kalau ini tuh susah karena itu kayak gabungan dari seluruh ini ya, beberapa hal yang sulit untuk diidentifikasi sampai spesifik satu persatu, nggak bisa. Itu goodwill. Nah, ngomong-ngomong tentang goodwill supaya teman-teman kenal, sebenarnya goodwill ini timbul ketika kalau dalam ilmu akuntansi ya, goodwill itu akan ada ketika misalnya adalah ada sebuah perusahaan A membeli perusahaan B. B ini seluruh nilai asetnya ya, adalah misalnya 30 juta dolar misalnya gitu.
A membeli B dengan harga 50 juta dolar. Berarti A ini kayak membayar sesuatu yang sebenarnya di neracanya dia itu nggak ada. Sesuatu bernilai 20 juta. Yang mungkin itu bagi A adalah ya karena saya menilai ini perusahaan punya prospek bagus, reputasi yang bagus, ya prospek yang bagus sehingga saya mau untuk membayar lebih. Itu pengakuan saya atas reputasi si perusahaan ini. Rela untuk merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan perusahaan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Ya. Jadi di sini ada kelebihan 20 juta. Nah, ini adalah goodwill. Jadi goodwill itu hanya akan timbul ketika ada pembelian perusahaan. Baru ketahuan, oh ada goodwill sekian. Ya. Ada goodwill itu tercermin dari adanya kemauan dari perusahaan induk untuk membayar lebih ya atas nilai pasar dari seluruh asetnya perusahaan yang diakuisisi. Berarti loh, ini asetnya cuma 30, dibeli 50, berarti ada sebesar 20 juta ini adalah semacam nilai reputasi perusahaan dan itu dialokasikan pada goodwill. Goodwill itu tidak bisa timbul sendiri, kita mengakui goodwill itu nggak bisa. Perusahaan mengakui goodwill sendiri itu nggak bisa. Nilainya sekian itu nggak bisa. Ya, nah kalau ini hanya dalam penilaian bisnis, goodwill itu tidak benar-benar masuk ke neracanya enggak, tapi kita kayak memperkirakan ini goodwill-nya sekian. Tapi kalau dalam akuntansi itu nggak bisa kemudian kita mengakui goodwill kita sekian itu nggak bisa. Goodwill hanya akan ada ketika benar-benar terjadi transaksi sehingga ketahuan berapa nilai goodwill-nya itu. Transaksi akuisisi perusahaan. Ya, itu namanya goodwill. Jadi kalau kita ditanya apa itu goodwill, adalah sebuah aktiva tak berwujud gitu ya. Aktiva tak berwujud yang di dalamnya memuat nilai-nilai, bisa reputasi perusahaan, bisa lokasi perusahaan, bisa nilai merek perusahaan, bisa nilai loyalitas pelanggan perusahaan, kayak gitu-gitu. Ya, goodwill. Nah, kalau paten ya, paten hak cipta itu bisa timbul sendiri. Artinya kita menciptakan lagu gitu ya, terus kita daftarkan punya hak cipta dan hak cipta itu kita akui berapa nilainya itu bisa. Tapi goodwill nggak bisa, kecuali pernah ada transaksi A membeli B, maka kan B bergabung ke A kan gitu ya, atau B melebur menjadi A, maka A akan mengakui adanya pembelian goodwill. Bahwa dia mengeluarkan uang untuk membeli B ya dalam rangka akuisisi untuk bergabung dengan A. Nah, karena nilainya adalah 20 juta ya, maka ini akan muncul dalam neracanya A bahwa dia membeli goodwill-nya perusahaan B senilai 20 juta. Reputasi perusahaan yang diakuisisi, intinya seperti itu. Secara lebih luas seperti ini ya. Aktiva tak berwujud itu macam-macam bentuknya. Ada yang terkait pemasaran, misalnya berupa merek, trademark, logo, terkait pelanggan yang tadi daftar pelanggan gitu ya, daftar user, terkait teknologi ada hak paten, dokumentasi teknik, resep atau formula lab, technical know-how atau ya pengetahuan untuk membuat sesuatu, terkait seni ada hak cipta, terkait pemrosesan data misalnya perangkat lunak komputer yang dihasilkan, terkait rekayasa atau engineering itu paten, desain industri, gambar atau cetak biru teknik, blueprint, ya, prototype, membuat sesuatu. Terkait dengan perjanjian kontrak itu adalah hak
misalnya lisensi, kita memegang lisensi satu-satunya yang dapat menjual produk-produk Apple misalnya, authorized dealer gitu ya, waralaba atau franchise. Hak terkait lokasi misalnya hak konsesi atau eksploitasi barang tambang, bisa juga hutan, udara, air. Terkait SDM ya, sekumpulan tenaga profesional atau pool of employee. Daftar pelanggan itu bisa, itu dinamakan juga sebagai pool of customer atau captive consumer atau market, dan goodwill, macam-macam. Nah, kalau AAM ini harus didata satu-satu. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ada nggak ini berapa semua. Tapi kalau EEM, pokoknya semua ini diwadahi satu, pokoknya nanti keluarnya jadi goodwill aja. Oke. Dan aktivitas tak berwujud itu punya karakteristik ya, dia bisa diidentifikasi, punya manfaat ekonomi itu ya menghasilkan uang, gitu ya. Memiliki potensi untuk membuat aset lain yang terkait ATB tersebut menjadi lebih baik dalam melaksanakan fungsinya atau menciptakan nilai tambah terhadap aset. Ya, tadi contohnya ya, mobil Daihatsu keluar dari pabrik itu sama-sama semua Daihatsu. Yang satu dikasih emblem Toyota, yang satu dikasih emblemnya tetap Daihatsu. Yang Toyota jatuhnya lebih mahal. Itu nilai. Menjadi subjek hak kepemilikan itu ya, di hak kepemilikan artinya dia bisa dimiliki, bisa ditransfer, bisa dijual secara hukum ya. Dia dilindungi itu ya, ada bukti nyata keberadaannya, misalnya kontrak atau lisensi dan lain sebagainya, daftar pelanggannya bagaimana, seperti itu. Nah, cara penilaiannya misalnya, cara penilaian untuk aktiva tak berwujud. Kalau tadi yang aktiva biasa kan udah. Aktiva tak berwujud ini, ya misalnya pool of employee, pool of employee. Nah, ini cara menilainya ya secara sederhana itu. Ada yang bilang salah satu literatur itu berdasarkan persentase gajinya. Jadi misalnya kalau orang meng-hire seorang pegawai ya, itu kan digaji. Dan gaji itu kan komponennya banyak. Mungkin ada komponen untuk makan, untuk transport, untuk asuransi, untuk makan, transport, tunjangan komunikasi misalnya. Itu kan sudah ada formulanya lah. Nah, kemudian ada juga yang sebagai penghargaan atas tadi skill atau kemampuan. Nah, ini intangible asset ini. Ada yang bilang semakin tinggi jabatannya, maka proporsi skillnya akan semakin tinggi dalam gaji. Makanya gajinya lebih gede, dan itu memang harga yang ditebus untuk membeli kepandaiannya, otaknya, kemampuan dia berpikir, kreativitasnya, cara dia memanage, itu yang kemudian kenapa dihargai lebih. Kenapa ke orang yang punya kemampuan itu gajinya gede, tunjangannya gede, honornya gede, yaitu intangible asset. Sesuatu yang ada di dalam otaknya, sesuatu yang mampu diciptakan oleh tangannya, pikirannya itu. Nah, contohnya misalnya gini, untuk manajer itu sekitar 30-40% dari gaji setahun itu alokasinya untuk kemampuan manajernya dia dan kemampuan teknisnya dia. Sementara untuk pelaksanaan operator, kemungkinan intangible assetnya itu kecil karena memang skill-nya itu relatif mudah didapat ya, dan banyak. Kalau pelaksana kan relatif lebih mudah. Tapi kalau yang sudah tenaga ahli atau CEO atau kepala divisi gitu, itu kan sebuah skill yang tidak mudah didapatkan, dan itu juga tidak sembarang orang, makanya mungkin proporsinya akan lebih besar. Sementara untuk yang operator mungkin lebih kecil ya, karena nilai skillnya memang rendah ya. Tinggal latihan tinggal training aja udah bisa, nanti kita rekrut orang, trainingin aja itu bisa. Tapi kalau yang sudah levelnya tinggi, nah ini susah gitu. Makanya kok intangible assetnya lebih gede.
beban praoperasi atau beberapa biaya yang dikeluarkan terkait dengan pendirian perusahaan. Ya, ada untuk mengurus izin usaha, AMDAL, studi kelayakan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada kumpulan customer tadi ya, subscriber dan lain sebagainya. Itu kan potensi market, bisa pakai DCF. Hak paten bisa pakai pendekatan biaya, bisa pakai pendekatan pendapatan. Paten itu kan temuan intangible asset atas misalnya temuan teknologi gitu ya. Ketika kita merancang atau ingin menemukan sesuatu atau teknologi atau cara melakukan sesuatu kan harus biasanya melakukan riset ya. Nah, misalnya kalian pernah nonton drama Startup ya, itu kan si perusahaan Sodalmi ini ya, ini kan di awal-awal dia membuat suatu aplikasi yang membantu si user yang memiliki masalah dengan penglihatan agar dimudahkan hidupnya dengan cara aplikasinya dia, ya kan? Nah itu kan tentu butuh riset kan, butuh berlama-lama dia mengembangkan, itu kan tenaga kerja yang harus tenaga kerja di pengembangnya itu kan biaya gitu kan. Terus sampai akhirnya perusahaan dia besar dan mengembangkan mobil otonomus gitu ya, atau ya artificial intelligence gitu ya untuk autonomous car gitu. Itu kan butuh riset, izin, testing, beli bahan baku, coding dan lain sebagainya, itu kan butuh biaya. Nah itu kalau kita pakai pendekatan biaya, atau kita bisa pakai pendekatan pendapatan. Misalnya kalau kita punya paten itu dan kemudian kita membuka atau kita tawarkan ke orang lain, kalau kamu mau produksi silahkan nanti pakai paten saya ajarin, nanti kamu bayar royalti ke saya, misalnya gitu. Per tahun berapa gitu misalnya, yaitu pakai pendapatan. Ya, jadi misalnya kita punya teknologi, aku punya teknologi, ya nanti kamu tak kasih tahu caranya, kan kamu bisnis di bidang ini karena aku tahu cara bikin misalnya ayam goreng yang enak. Oh gitu, pasti laris pokoknya. Oh gitu, ya udah. Nah, kalau kamu pakai resepku, maka kita kontrak kamu dalam 5 tahun ini harus setiap bulan setor ke aku sekian. Nah, itu kan bisa ya. Pendapatannya dia di present value kan, kalau pakai pendekatan pendapatan. Paten ini terkait juga dengan royalti ya sebenarnya. Nah, ada juga tentang goodwill. Gitu. Hutang dagang biasanya ini tidak disesuaikan kecuali pada perusahaan yang bermasalah atau lagi mengalami masalah likuiditas. Hutang bank juga tidak disesuaikan kecuali perusahaan yang bermasalah. Kalau obligasi kita dulu sudah pernah belajar untuk menilai berdasarkan jatuh tempo, tingkat bunga atau yield, kemudian bunga kuponnya berapa, gitu ya, nominalnya berapa, jangka waktunya berapa, pembayarannya berapa kali dalam setahun, maka nanti akan ketemu nilainya. Nah, ini adalah contoh kertas kerja metode akumulasi aset. Ya. Jadi di sini kita lihat ini asalnya neraca dulu ya. Di sini nilai buku diambil dari neraca, ya kan? Penyesuaian adalah adjustment ya. Untuk ya selisihnya dengan nilai pasarnya dia berapa gitu ya, misalnya. Contoh misalnya ini tanah nilai belinya 1.600 ya kan. Ternyata setelah nilai sekarangnya adalah 3.300, berarti ada penyesuaian sebesar penambahan 1.674. Bangunan juga gitu yang awalnya 6.051 jadi 8.259 dan seterusnya. Nah, apabila teman-teman tahu di sini ini kok nilai bukunya nggak ada, nah bisa jadi ini adalah item-item yang bersifat off balance sheet. Berarti dia awalnya itu tidak ada di neraca, lalu kita identifikasi ternyata ada
aktif kata berwujud berupa 4 ini, ya, lalu kita tuliskan di sini adalah nilai pasarnya berapa, gitu ya. Nah, ketemulah nanti nilai total asetnya, gitu. Nah, ketemu nilai total aset, ketemu total kewajiban, nanti kita bisa tahu nilai ekuitasnya berapa. Untuk nilai perusahaan, maka ini dikurangi dengan hutang dagang ini yang non bunga ya, hutang bank yang berbunga, hutang pajak bisa jadi dia tidak berbunga, hutang perusahaan anak berbunga, biasanya hutang bank berbunga, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ya, ini kan total nilai penyesuaian aset, ya kan. Nah, kalau asetnya bertambah 14.384, maka pada kertas kerja kita juga menambahkan di bagian ekuitas sebesar yang sama diakui sebagai selisih penilaian nilai buku dari nilai pasar, sehingga tetap nanti di sininya itu balance. Gitu. Ini adalah kertas kerja untuk penilaian menggunakan aset. Jadi kalau simulasi ya teman-teman harus benar-benar melakukan penilaian penilaian ini ya, properti ya atas semua aset-asetnya seperti yang tadi, kemudian membuat kertas kerja neraca untuk menentukan tadi nilai dari perusahaan gitu. Ya, seperti itu aja teman-teman untuk penilaian dengan menggunakan pendekatan aset ya, menggunakan pendekatan aset. Jadi kira-kira gambarannya adalah seperti ini ya, kertas kerjanya. Kita menilai sesuatu yang ada di neraca dulu awalnya ya, di neraca dulu, setelah itu ditambah dengan yang tidak ada di neraca juga. Tuh. Ini adalah penutup untuk pertemuan kita hari ini. Intinya adalah dengan metode akumulasi aset kita bisa menilai nilai perusahaan, bisa menentukan nilai ekuitas ya. Intinya semuanya yang ada di neraca maupun aset-aset lain yang off balance sheet ya, kewajiban juga yang off balance sheet dinilai sesuai dengan nilai pasarnya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi aktiva tak berwujud satu persatu. Pokoknya kalau AAM semuanya satu persatu. Kalau pengen nyari nilai ekuitas tinggal lihat ini. Kalau nilai nilai perusahaan pakai ini, nilai ekuitas pakai ini, indikasinya adalah nilai kendali. Standar nilainya adalah nilai pasar wajar atau nilai wajar. Sementara premisnya bisa going concern. Ini saya koreksi ya, bisa going concern, bisa juga likuidasi. Itu ya. Dan itu teman-teman untuk materi hari ini. Silakan jika ada yang bertanya. Ada nggak? Ada nggak yang mau ditanyakan? Tentang penilaian dengan aset. Ya. Jangan lupa nanti Cornelius tetap dibuat ya untuk minggu depan, dan tugas untuk melakukan penilaian dengan data pasar juga dilakukan. Selanjutnya akan saya berikan PR untuk penilaian menggunakan menggunakan pendekatan aset ya. Nanti pakai asumsi aja lah ya, karena kita juga nggak mungkin menilai properti satu persatu kan, banyak banget lagi. Kalian aja yang mungkin lagi kuliah penilaian properti komersial menilai satu properti aja mungkin effortnya udah luar biasa kan, apalagi
Pastinya banyak, gitu kan nggak mungkin. Kita jadi coba pakai simulasi untuk aset berwujudnya. Untuk tak berwujud nanti kita pakai yang EM saja, karena ini kita bisa pakai data dummy, bisa pakai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Oke, saya kalau nggak ada ya udah. Pokoknya saya minta teman-teman ya, tidak semua yang saya terangkan itu ada di slide, jadi mohon teman-teman bisa memperhatikan lebih banyak lagi ya, supaya detail-detailnya itu bisa tahu itu ya, detail-detail yang saya sampaikan tadi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.